Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat YouTube, sahabat dan saudara-saudara kami yang ngumpul di channel Al Ghifari Family. Pada ini video part 2 kami buat. Yang part 1 sudah kemarin tentang kisah anak kami yang pertama. Nah, ini kisah anak kami yang selanjutnya yang kedua dan ketiga mungkin saya gabung. Untuk anak kami yang kedua ini ya gimana ya? Kisahnya gini. Anak pertama kami sudah besar sampai usia 4 tahun. Dan saat itu kami pasang KB spiral. Oh maaf, ini istri saya lewat. Saya revisi. Pas KB pel saja, KB pel ya sontek gitu ya Bu ya. Sontek ya dong pel gitu. Dan itu sampai usia sampai ke 4 tahun. Nah akhirnya ya namanya pel sontek kadang ya lupa atau bro. Neng ada ayo punya temen tuh sing tertib sekali melihat tanggalan kalender gitu kan. Tanggal sekian itu dia posisi tidak subur, kemudian tanggal sekian subur. Nah itu di saat-saat itu dia dalam hubungan suami istrinya disesuaikan. Jadi ada yang telaten gitu. Kalau kalian telaten gitu bagus itu. Pasang kalender tuh khusus simpen di kamar kalian, di kapan silang, kapan centang gitu. Tandanya biru, wis terserah kalian. Saya nggak bisa seperti itu, nggak telaten. Akhirnya yang namanya KB seperti itu akhirnya ya secara istilahnya kebobolan, istilahnya nggak terencana juga. Nah, kemudian akhirnya istri kami mengandung anak yang kedua ya. Anak yang kedua ya. Oh iya itu yang ngeri lagi itu karena nggak ngerti ya, kami nggak ngerti dan itu ngerinya itu saat itu buat ada lomba 17-an. Itu saya lupa 17 yang ke berapa, tapi di istri saya itu ikut lomba di kampung itu lomba balap karung, lompat-lompat, tarik tambang, nyekel welut, nangkap belut itu kemudian kelereng terus yang ada di kepalanya taruh terus balapan. Wah, olahraga yang sangat berat itu dilakukan. Kemudian pas pulang-pulang itu kenapa Bu kok sampai nganu ngetes pack itu kerasa nggak nyaman tuh gimana? Ada rasa kurang nyaman dia, kok nggak enak badannya itu. Terus ambillah test pack. Kemudian di test pack ternyata positif strep 2 jelas itu. Nah dari situ gemetar istri saya. Padahal tadinya buat lari-lari, lompat-lompat, mau apapun gitu. Kok ternyata sedang kondisi hamil. Nah itu menjadi pengalaman yang ya gimana nggak ngerti. Kalau ngerti kalian sedang hamil maka nggak boleh melakukan itu. Wong ngerti kok, tapi kalau nggak ngerti ya gimana lagi nggak ngerti. Dan ini posisinya nggak ngerti. Akhirnya sudahlah itu terlewati. Nah kemudian karena sudah ngerti itu ya kami hati-hati terus nggak yang aktivitas kayak itu tentunya ditinggalkan. Kemudian kenapa? Terus USG dan memang ternyata sudah terbentuk. Alhamdulillah sehat. Kemudian terus berproses sampai besar dan sampai lahiran. Oh ya, lahiran pertama kami normal. Kemudian ini lahiran kedua juga normal. Nah, saya akan cerita juga nih pengalaman tentang lahiran normal maupun sesar karena yang terakhir ini sesar. Nah, lahiran 1, 2, 3 itu di bidan. Jadi lahirannya normal. Nanti yang lahiran kedua ini sebenarnya sudah dari bidannya itu sudah berpikir wah ini sebenarnya rawan untuk dirujuk ke rumah sakit, tapi dia masih akan mengupayakan berupaya sebaik mungkin sebisa mungkin agar bisa lahir normal. Ini menjadi sebuah rahasia psikologi ya, psikologi dokter bedah sama bidan beda. Yo amit-amit kalau yang sebagai dokter atau sebagai bidan nek rodo tersinggung, tapi biasa saja, hanya oknum saja. Ada beberapa oknum. Kalau bidan itu psikologinya nanti akan bagaimana caranya bisa lahir normal.
Karena kalau lahir normal kan dia yang nangani nanti, kan jadi rezekinya ada di sana. Tapi kalau psikologinya dokter, apalagi dokter bedah, maka dia akan mendorong bagaimana caranya agar segera dikeluarkan aja bedah beres. Nah, itu kalian nanti akan tentu punya kebijakan di diri pribadi kalian sendiri. Karena seperti itu, memang ada psikologi yang nggak kerasa di baik di bidan maupun di dokter ya. Yo ada banyak yang bisa mengasih pertimbangan yang sangat imbang dan bagus itu. Tapi itu secara alam bawah sadar seperti itu. Nah, di bidan akan mengupayakan semaksimal mungkin sampai titik terakhir, sampai bener-bener nggak bisa dia nangani baru rujuk ke dokter. Nek nang dokter bedah kadang sok ngono kuwi. Karena pengalaman berproses seperti itu. Tapi ini jadi referensi aja, nanti kalian bisa lebih bijak dalam menimbang untuk diri kalian sendiri. Nah, akhirnya untuk yang kedua ini lahir normal, padahal sudah nyaris. Tadi bidannya ini cerita setelah lahir baru ini nyaris, janjinya nyaris sekali Pak untuk rujuk gitu, karena udah ketuban sudah pecah gitu ya, kok nggak keluar, akhirnya didorong gitu, sambil dibantu didorong. Akhirnya lahirlah anak kami yang kedua dengan baik, dengan normal. Kemudian setelah lahir yang kedua ini kami pasang KB yang letter T itu, namanya spiral yang kayak huruf T itu. Nah, itu berfungsi berapa tahun Bu? 8? Berapa? 8 tahun. Itu katanya nilai nilai pasang itu, fungsi dari KB spiral yang letter T kecil itu bisa kuat sampai 10 tahun. Kami sampai 8 tahun itu bagus, berarti sampai tahun ke-8 itu masih berfungsi, masih berguna gitu, sehingga kami sampai tahun ke-8 belum punya anak. Akhirnya kami kok mikir-mikir, aduh piye ya punya adik lagi gitu. Mumpung ini masih pertimbangan, waduh usianya udah berapa Bu saat itu? 38, udah usia tidak muda lagi. Pingin punya anak atau enggak itu sudah sebenarnya pertimbangan yang cukup berat. Akhirnya bismillah, anak yang pertama mondok, yang kedua terus sekolah, ibunya tuh di rumah kesepian, memang sendiri, itu sepi. Akhirnya terus itu menjadi penyebab mantap sekali pengen punya baby lagi, akhirnya dilepas. Nah, ini jadi bener-bener terencana yang ketiga itu. Yang ke satu terencana, kedua enggak, yang ketiga terencana lagi. Nah, alhamdulillah yang pertama itu sempat positif di tes pack, kemudian kita periksa ke dokter, muncul seperti kayak anggur, itu sudah terbentuk kantongnya, tapi qadarullah keguguran, jadi menstruasi terus belum jadi gitu. Dicek lagi ternyata udah nggak ada. Terus dalam waktu yang tidak lama, 2 mingguan ya Bu ya, itu alhamdulillah ada lagi dan positif. Kita USG, ya sayangku ternyata positif. Ya sayangku, kasih makan ikannya biar sehat. Nah, kemudian alhamdulillah kami, istri kami mengandung bayi yang ketiga, yang Kinansi Kriwil ini. Nah, mengandung besar, berjalan dengan lancar. Dan untuk yang ketiga ini, si Kriwil ini alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Jadi kandungan 1, 2, 3 ini nggak ada kendala. Sehat, baik-baik saja. Kemudian lahirlah kami, karena satu kita usaha di bidan dulu. Karena nek di bidan sama di bedah kan jauh toh Bro. Nah, kemudian kami berproses untuk lahiran normal di bidan. Lahiran normal itu masya Allah Bro, nikmatnya kalau kalian bisa, istri kalian lahiran normal itu sangat bersyukur, karena
setelah lahir prol itu langsung sehat. Nanti tak ceritakan yang sesar ini, yang twin ini, yang kembar ya. Jadi setelah itu langsung sehat, langsung jalan, langsung seperti nggak terjadi apa-apa itu. Tapi lo sesar sangat beda jauh. Nah, nanti tak ceritakan. Bahkan biayanya wow luar biasa. Kalau di bidan apalagi bidan desa itu ada yang orangnya ikhlas itu, ada yang bayarnya itu ada yang 400.000 lahiran loh, ada yang mungkin ada 500, nek saya itu 800.000 itu habis bidannya bilang nggak harus dibayar sekarang gitu, sampai gitunya. Bahkan ada yang kalau nggak kuat bayar nggak bayar tuh, masya Allah di bidan desa itu. Semoga barokah, semoga jadi apa, jadi amal yang luar biasa. Kalau di rumah sakit ya nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian lahirlah normal, kemudian besar juga, tumbuh dengan sehat, normal, nggak ada kendala apa-apa. Dan itu tadi yang kriwil yang di video-video sebelumnya itu anak kami yang ketiga. Kemudian sekarang udah cerewetnya kayak gitu. Nah, kemudian proses berikutnya adalah kami karena sudah 3 ya, anaknya cewek semua ini. Janjane nek harapan tuh ya pertama cewek, terus hamil kedua itu ya harapannya cowok, tapi dikasih cewek lagi. Kemudian ternyata kita program kita minta lagi yang ketiga, ya harapannya cowok, ternyata cewek lagi. Nah, kemudian kita pasang KB spiral lagi. Kemarin spiral ditetel, copot, kemudian pasang spiral lagi. Nah, di bagian video berikutnya di part 3 ya, nanti akan saya cerita. Ini rodok kisahnya agak unik, dan ini bisa jadi pengalaman ke kalian. Bahkan kemarin ada temannya yang bidan aja yo di usia yang sama yo kebobolan. Jadi bahkan bidan aja tergumul, apa bisa kebobolan? Iya, itu kan teman saya juga itu sama-sama bidan yo kebobolan. Bahkan ada bidan yang pengen program tapi yo nggak bisa karena kesehatannya. Ya semuanya itu rahmat dari Allah, pemberian. Jadi manusia kita tuh kan nggak bisa apa-apa sebenarnya tentang kehamilan tuh. Mau pengen istri kita hamil ya nggak bisa, kemudian pengen nggak hamil ya nggak bisa, walaupun udah KB ya bisa hamil gitu. Dan kemudian membesar di perut kita ya juga nggak bisa apa-apa. Kemudian lahir kan ngarani manusia itu pengen ya laki-laki, pengennya perempuan, itu juga nggak bisa apa. Paling memprediksi itu kalender itu ada ilmunya tapi saya mempelajari itu rodok telat, rawopo. Berarti itu rezeki saya yaitu Pandawawati. Anak saya 5 cewek semua. Baik, sampai sini dulu, kita lanjut nanti tentang kisah kami pasang spiral dan model pasang yang seperti apa. Ternyata itu bisa juga kebobolan, dan kisahnya ini agak unik nih. Nah, ini anak saya yang ketiga, kriwil. Baik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.